Pagi tadi Rakyat Merdeka Online tanya ke saya, ya kan? Bang, bagaimana komentar abang tentang Kaisang ya? Oh, Kaisang ya. Oh, iya. Kaisang putra kedua Bapak Jokowi. Oh, anak presiden. Anak presiden. Anak presiden. Waduh, makin mempertegas ini Jokowi mundur. Jelas barang ini. Ya. Jadi kok tiba-tiba Iya. ya kan tidak ada hujan, tidak ada angin, ketahuan kan bisnis martabak. Ya. Jual beli pisang goreng. Ya. Kok punya uang 100 miliar. Waduh. Saya dengar juga ini nih padahal Seribu perak ini. Tapi perasaan Dimas nggak punya duit 100 miliar. Nah, Gue udah jangan nafsu. Gue beli pisang ini 25.000 ya. Gimana gue mau kaya uang itu? Gue lepek. Nah, jadi ini jadi pertanyaan saya, lalu kemudian Rakyat Merdeka menaikkan itu berita pada siang hari dan menghebohkan itu. Ya. Artinya begini, suasana rakyat lagi susah, ya kan? Buruh naik gaji, naik UMR, tidak naik 1% saja susah diperjuangkan untuk 10%, ya kan? Sementara anak pejabat, para pejabat, menteri-menteri naik 70%, anaknya 100 miliar. Waduh, bagi-bagi duit. Nah, jadi ini kan kita bingung jadinya dari mana, kan gitu dia. Mentang-mentang bapaknya presiden. Iya. Lalu kemudian dengan gampang beli saham. Iya, jadi ada ketimpangan sosial yang luar biasa antara bumi sama langit. Jadi wajar nggak sih kalau rakyat buruh cemburu nggak? Oh pasti pasti cemburu, bukan cemburu lagi, cumbura. Cemburu pun apalagi cemburu. Apalagi masalah Kaisang itu adalah bapak UMKM. Nah, tadi kita baru aja ngadain pertemuan UMKM, ya kan? Nah sekarang kalau memang itu uangnya 100 miliar itu bisa nggak sih? Kasihan kan UMKM itu. Mendingan dikasihkan ke UMKM, iya. Nah jadi harga sembako mahal. Minyak mahal, minyak goreng apalagi kan begitu, ya kan? Jadi ini menjadi persoalan yang saya kira ini pasti bikin sakit hati rakyat Indonesia. Yes. Jadi kemarin kan ARM kan minta bapaknya mundur. Ya. Nah kalau anaknya begini, bercepat kemunduran bapaknya. Karena gara-gara bapaknya kali ya? Iya kali ya. Dapat duit segitu gedenya. Iya, kalau dia anak tukang bakso nggak mungkin. Iya. Nah, pasti bapaknya itu. Makanya saya ngomong di koran itu, tolong bapaknya jawab. Ya. Nah, klarifikasi dong. Klarifikasi kalau tidak menjawab, patut diduga. Ya. Itu gratifikasi. Ya. Nah, KPK lah tuh, Bung Firly, gimana tuh? Nah, jangan karena mentang-mentang anak Pak Lurah. Iya. Nah, kalau bapaknya jawab, ya enggak tahu kok tanya saya. Nah. Aduh. Itu lebih dicurigai lagi. Emang ini anak siapa? Emang anak keluar dari sono. Nah, jadi saya kira ini jelas ya. Makin membuat kusam negeri ini kan gitu dia kan. Jadi padahal kita ada undang-undang yang anti KKN. Yes. Anti KKN itu korupsi, kolusi dan nepotisme. Itu nggak boleh. Nah makanya ini kan lebih parah ini kalau begini lebih parah dengan Pak Harto. Kagak. Berlaku nggak? Harus berlaku. Anak 3, yang nomor 1 wali kota, yang nomor 2 mantu jadi wali kota, yang ketiga bisa saham. Itu kurang KKN gimana? Ya makanya itu kalau nggak KKN ini berarti ini sudah terbalik-balik ini kan itu dulu kita tumpas reformasi itu pesan diantaranya anti KKN. Lah sekarang KKN makin subur. Anaknya jadi wali kota, mantunya wali kota, anaknya beli saham ratusan miliar. Puyeng kita 36 tahun menjabat. Nah, sekarang baru berapa tahun? Baru berapa tahun? 7 tahun. Enggak, itu yang gue heran. Itu presiden katanya lulusan terbaik. Ya itulah yang di Jogja. Iya. Gila ngomongnya aja sama tukang cilok gak beda jauh. Iya. Jadi begitu, jadi itu satu, itu yang pertama ya. Yang kedua masalah PCR nih. Nah, ini Ibu Menu kan itu kan sampai ada bikin TikToknya itu. Iya. PCR. Nah, jadi ini ibu-ibu nih
gemas ya, sama geram ya. Kalau geram. Kok kenapa kok dilaporkan ke Polda Metro? Kok nggak ada beritanya, teman-teman dari Prodem. Nah begitu juga. Nah itu jadi kita minta nih pejabat yang terlibat sudahlah mundur aja lah. Ya kan nanti kalau nggak nanti kena libas dia. Iya. Nah ini patut dipertanyakan juga laporan di Mabes apa di Polda Metro, Bang? Di Polda Metro. Polda Metro ada, di Mabes Polri ada. Iya. Laporan di Polda Metro, kemudian teman-teman juga KPK juga prima. KPK juga prima. Saya kan komen juga hari itu di media. Nah itu. Nah ini laporannya kemana nih? Prodem nih. Prodem laporan ke Polda Metro, melaporkan Luhut dan Erik kan gitu. Kemudian Prima melaporkan KPK. Nah harusnya ada juga laporan dari kawan-kawan Prodem dong. Perkembangannya seperti apa? Nah gitu jadi tolong teman-teman Prodem jawab juga ini. Kalau tidak diam nanti dianggap ada apa main mata kali ya. Jangan sampai begitu, jangan sampai nggak masuk angin. Apalagi angin boholok. Itu dia. Lebih parah lagi. Angin masuk angin. Jangan sampai kena masuk angin. Kok diam-diam adem kan gitu dia. Ini tolong teman-teman Prodem, juga para aparatur di Polda Metro, ya kan juga di KPK. Kalau ternyata diam-diam saja, jangan-jangan 86 nih. Bisa jadi, ya kan? Betul. Itu jadi kita mintalah itu teman-teman di Polda Metro profesional, apalagi Kapolri kan Pak Sigit kan sudah janji nih. Dia mau apa? Kalau ikan busuk dihantam dari kepala. Benar. Nah, jangan sampai ikan busuk dibiarkan kepala sama busuk. Ini masalah bawang. Saya baru melihat presiden itu melapor ke menteri. Harusnya kebalik ya. Mestinya lapor itu menteri pertanian. Saya ini kan sudah kita manggung daerah itu kan. Pagi tadi saya sempat WA menteri perdagangan pagi. Saya tahu saya bisa ngejelasin itu. Betul. Harusnya presiden tegas menyatakan stop impor bawang putih. Nah kalau stop ya jangan tanya lagi ke menterinya lo yang punya kebijakan. Memang ini problem. Kita ini kan 90% bawang putih kita impor dari Cina. Nah, jangan khawatir. Ayah meren setik mah punya. Impor. Ada lagi, Pak. Eta mah geus lami. Aduh, karunya. Jadi kacau ini kalau ya patut diduga ini pejabat-pejabat yang diduga kuat, ibarat kata tidak tegas terhadap kasus impor, patut diduga mereka kebagian fee impor. Dan presiden bisa karena dulu menteri yang lama sangat juga bisa. Amran Sulaiman, menteri pertanian yang lama, menteri perdagangan yang lama. Itu waktu itu diam aja tuh Pak Presiden. Nah, itu ini berbahaya sekali. Saya paham betul kalau saya ketua asosiasi juga. Jadi katanya bela wong cilik, ternyata pras wong cilik. Pras wong cilik. Dia ambil banyak harga di situ. Hari ini kan kita tidak lihat ya. Kita belum melihat misalnya bagaimana tindakan presiden dalam hal ini ketika rakyat berbicara tentang PCR, ya kan? Saya kira mestinya presiden harus bertindak menonaktifkan nama yang disebutkan itu, ya Luhut Binsar Panjaitan, Erick Thohir dan sebagainya. Nah, kalau memang presiden berdiam diri atas ini, patut diduga presiden terlibat. Nah, oleh sebab itu saya minta teman-teman DPR gulirkanlah angket. Pansus di DPR atau hak angket bertanya. DPR jangan diam aja. Kalau Anda diam berarti uang 23 atau 24 triliun itu jangan-jangan Anda kebagian juga itu, ya kan? Ini persoalannya kan di situ kan. Nah, jadi kalau negara ini kan seperti presiden diam, ya kan? Kemudian DPR diam, ya kan? Tapi jangan salah, kalau kemudian kalian diam, rakyat berhak datang ke gedung dewan, ya kan? Datang rame-rame, mempertanyakan mendesak DPR, menanyakan tentang PCR, ya kan? Mempertanyakan tentang bisnis-bisnis pejabat ini, kan gitu loh. Jadi hari ini kita minta pernyataan atau komentar dari presiden, ya kan? Kalau ternyata presiden diam, ya bisa dianggap presiden ikut menikmati itu uang, ya kan? Karena uang 100 miliar yang dipakai Kaisang itu kan harus ditanyakan itu kan. Benar juga tuh Dimas tadi. Apakah uang 100 miliar itu uang dari PCR juga? Itu dia. Bisa jadi itu barang itu kan. Karena kemarin kita bikin pernyataan persoalan Omnibus Law saja, ya kan sampai ini kan tidak dijawab. Selama
dugaan atau tuduhan itu nggak dijawab berarti benar itu. Nah, benar. Yang 5,6 T itu yang dikucurkan dari pemerintah LRC itu bisa benar. Karena asas hukum perdata diam itu berarti setuju. Setuju. Lalu kemudian persoalan tentang Natuna, ya kan, juga secara diam. Padahal jelas itu kan, kapal Cina itu datang dia obok-obok itu DAS itu daerah ekonomi eksklusif yang ada di laut utara Natuna itu sendiri. Nah, jadi jangan sampai kemudian ini menganggap bahwa rejim ini boneka Cina. Boneka India aja kita nggak mau, ya kan, apalagi boneka Cina.